Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Buku terkait kontradiksi Al-Quran versus hadis ini ada latar belakangnya. Saya menjumpai seorang tokoh kiai, kemana-mana itu selalu pakai cincin emas besar lagi. Cincinnya besar, terbuat dari emas. Iseng-iseng tanya, Pak Yai, memang hukum laki-laki menggunakan cincin emas itu apa? Gitu. Jawabannya menarik, haram. Loh. Itu jawabannya. Tapi kenapa kok Pak Yai selalu saja menggunakan cincin dari emas? Beliau menjelaskan panjang lebar. Saya ini kan kegiatannya, pergi kemana-mana. Nah, cincin itu selalu saya bawa, jogo-jogo, dompetku hilang. Tinggal mampir jual emas. Itu ceritanya. Saya usul, gimana kalau nggak dipakai Pak Yai? Kalau nggak dipakai diapakan? Ya ditaruh saku, ya podo hilangi. Jadi itu pengalaman Bapak Ibu, jangan menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Mentang-mentang mungkin di antara kita ada yang mengharamkan emas bagi laki-laki, merasa nih kiai gak ngerti hadis gitu. Tidak boleh begitu itu. Dia tahu kok hukumnya haram, tetapi ada kondisi yang beliau harus selalu menggunakan cincin emas. Awalnya saya kira itu tukar cincin waktu nikah. Enggak. Jaga-jaga kalau dompetnya hilang, tinggal jual emasnya, selesai gitu. Berbeda dengan tokoh yang kedua ini. Saya tanya dulu, Ayai, itu cincinnya kayaknya dari emas. Benar. Nah, gitu. Kan tidak semua seperti emas itu emas beneran gitu. Ada emas sepuhan, ada macam-macam. Nah, karena yakin menggunakan emas, coba tanya gitu. Kok Pak Yai pakai cincin dari emas? Bukankah ada hadis yang melarang? Jawabannya menarik. Itulah hadis. Dianggap apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Hebat mana? Quran atau hadis? Gagal saya. Itu ceritanya. Kebetulan Bapak Ibu, umat Islam sepakat untuk merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sudah sepakat. Cuma cara merujuknya itu yang beda.
Ada kelompok yang cara merujuk Quran dan hadis itu secara hierarki. Quran dulu, baru apa? Hadis. Itu namanya merujuk kepada Quran secara hierarki. Bagaimanapun Quran yang terdepan, hadis itu level yang kedua. Dan rata-rata pola pikir umat di Indonesia itu seperti itu. Saya tidak menyebutkan siapa tokoh utamanya. Ada hadis sahih bertentangan dengan yang lebih sahih. Yang dipakai yang sahih atau yang lebih sahih? Yang lebih sahih. Yang sahih pertama ini namanya syad, nyeleneh. Yang kedua dinamakan mahfud, hadis yang terjaga. Masa dalam bersedekah tangan kiri memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Sanadnya sampai bersambung, perawinya sikoh, dobir. Kok bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dalam bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Sehingga oleh ulama yang pertama ini namanya syad, nyeleneh gitu. Yang digunakan yang mahfud, yang terjaga. Itu hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Bagaimana misalnya ada hadis sahih bertentangan dengan Quran? Kira-kira dipakai atau lebih tidak dipakai? Lebih tidak dipakai. Itu namanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis secara apa? Hierarki. Sampai di buku yang saya baca itu, jangankan hadis itu muttafaqun alaihi, walaupun hadis itu rawahu jamaah, kalau bertentangan dengan Al-Quran, yang dipakai bukan hadis tetapi Al-Quran. Oh, berarti pola pikirnya merujuk kepada Quran dan hadis secara apa? Hierarki. Maka jangan kaget, banyak nanti hadis sahih yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Di antaranya saya ngambil satu kasus tentang emas bagi laki-laki. Saya himpun itu ada 14 sahabat yang meriwayatkan itu, mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Intinya Rasul melarang laki-laki untuk menggunakan apa? Emas. Lah itu aja hadisnya diriwayatkan Bukhari. Nanti yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari lagi. Nah, yang ketiga, banyak sekali dikeluarkan oleh Bukhari. Ini takhrijnya seperti itu. Ini baru riwayat dari Umar bin Khattab. Ada 10, ada 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kira-kira terakhir berapa itu? Ada 33 kali dikeluarkan dalam buku hadis. Baru riwayatnya Umar bin Khattab.
Saya tunjukkan dengan detail, ada di dalam musnad nomor sekian, hadis nomor sekian, sanadnya seperti ini, teks hadisnya seperti ini. Itu ceritanya. Belum lagi nanti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Belum lagi hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani. Belum lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik al-Asy'ari. Belum lagi hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ada lagi riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Ada lagi riwayat dari Anas bin Malik. Ada lagi riwayat dari Abdullah bin Amr. Ada lagi riwayat dari Abu Hurairah. Sampai ada 20 sahabat yang meriwayatkan bahwa emas itu haram bagi laki-laki. Nah, setiap sahabat dikeluarkan oleh sekian kodifikator. Ini sengaja yang 20 saya hilangkan. Barangkali laptop saya hilang. Nah, ini punya hak paten, sehingga nggak bisa diterbitkan. Untuk mensiasati. Jadi kalau ada istilah hadis itu kalau digabung jadi satu, kira-kira statusnya jadi apa? Bukan hanya sahih, sahih banget, sangat apa? Sahih. Nah, dalil yang sebanyak ini dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 misalnya, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, ambillah, pakailah perhiasan-perhiasan kalian inda kulli masjidin, setiap kalian pergi ke masjid. Zina itu bisa berarti apa? Perhiasan. Emas itu termasuk perhiasan atau bukan? Termasuk. Menurut Al-Quran, kita ini disuruh menggunakan perhiasan ketika ke masjid. Yang ke masjid itu konotasinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki gitu. Walaupun perempuan boleh. Jadi khitabnya yang dijadikan sasaran ini berkonotasi justru kepada kaum laki-laki. Wahai kaum laki-laki, kalau pergi ke masjid, gunakan perhiasanmu, gitu. Nah, salah satu perhiasan adalah cincin terbuat dari emas. Kesimpulannya, laki-laki boleh tidak menurut Al-Quran pakai emas? Boleh. Lah kok hadis mengharamkan? Kira-kira yang dikedepankan Qurannya atau hadisnya? Nah, itu yang namanya mindset, pola pikir. Ayat yang lain, kul, katakanlah, man, siapa harrama, berani mengharamkan zinat Allah, seluruh perhiasan Allah.
termasuk emas, perhiasan atau bukan? Masuk. Allati yang telah akhraja sudah dianugerahkan oleh Allah li ibadihi untuk segenap para hambanya. Tidak pandang laki-laki, tidak pandang perempuan. Tantangan dalam Al-Quran, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, baik kepada kaum laki-laki maupun kepada kaum perempuan. Saya yakin sampai Rasul tidak mungkin berani mengharamkan. Tapi kan ada hadis sahih, mohon maaf, sahihnya kan doni, berbeda dengan Al-Quran. Sahihnya qat'i, meyakinkan. Kalau begitu yang dikedepankan Al-Quran atau hadis? Nah, lu kok diem? Itu namanya pola pikir. Jadi tolong Bapak Ibu, jangan menyalahkan orang lain dulu, apa ngerasani. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya nanti saya pakai cincin dari emas, Bapak Ibu haram ngerasani. Tanya dulu, Ustaz, sampean kok buat cincin dari emas gitu. Misalnya saya jawab, emang kenapa? Kan ada hadis yang mengharamkan, tapi Quran menghalalkan kok. Ayo, yang dikedepankan Quran atau hadis? Nah, itu ceritanya. Mohon maaf, di sini ada yang pakai kalung dari emas laki-laki. Sampai tanya nanti lah, kok pakai kalung laki Quran emas? Gue dompetku hilang, kari ngedol, misalnya, atau jawabannya, wong Allah menghalalkan, walaupun Rasul mengharamkan, saya lebih mengedepankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis secara apa? Hierarki. Berlevel. Level pertama adalah Quran, level yang kedua adalah hadis. Rata-rata pola pikir kita begitu. Nggak nulis disertasi, nulis tesis, skripsi, makalah, selalu ketimanya Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama, hadis sumber hukum yang kedua. Ini ada sinyal bahwa hadis itu di level kedua. Itu berbeda. Kalau pola pikirnya udah merujuk kepada Quran dan hadis, harus kebersamaan, sama-sama wahyu. Sesama biskota aja ndak boleh kok saling mendahului, apalagi sesama wahyu. Nggak boleh dibenturkan, tuh nggak boleh gitu. Karena nggak boleh dibenturkan, harus dikompromikan gitu. Itu ceritanya. Sehingga ketika diskusi saya mulai, ini ada perintah. Kira-kira perintah itu menjurus ke wajib atau sunnah? Bisa wajib, bisa sunnah. Perintah Allah kepada khususnya kaum laki-laki, karena yang ajak ke masjid itu adalah kaum laki-laki. Gunakan perhiasan kalian ketika ke masjid, kan begitu ya Pak?
perintahnya. Pertanyaannya, menurut Bapak, menurut Ibu, zina atau perhiasan yang dimasukkan Allah apa? Emas. Boleh. Kira-kira mobil itu masuk perhiasan enggak? Masuk. Bahwa rumah itu kira-kira perhiasan enggak, Pak? Masuk. Bawa. Tadi ojo lali nih nang masjid omahe kawon. Semua dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan apa? Wanita. Kalau gitu wanita dibawa ke masjid atau biar di rumah? Nah, mulai bingung. Mulai apa? Bingung. Lah iya, katanya kan Allah sudah menghalalkan semua perhiasan. Ada perintah semua perhiasan itu supaya dibawa ke masjid. Maka yang punya televisi perhiasan apa enggak? Perhiasan. Bawa nanti ke masjid. Seluruh dunia itu hakikatnya perhiasan. Maka semua yang sampai miliki dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk membawa ke masjid. Kamu kok kuat namanya. Bingung apa tidak? Bingung. Kalau gitu, kira-kira zina, perhiasan di dalam ayat ini berkonotasi apa? Nah, indah kalau kita ingin memahami Quran lewat asbabun nuzul. Kalau hadis nanti asbabul urud, sebab historis turunnya Quran, sebab historis munculnya sabdanya Rasulullah. Insya Allah yang punya kitab tafsir, entah itu tafsir bil maksud, bahkan tafsir bil ma'qul, biasanya menjelaskan ayat-ayat yang punya asbabun nuzul. Dan tidak semua ayat punya asbabun nuzul. Nah, kebetulan ayat ini punya asbabun nuzul. Diterangkan salah satu asbabun nuzulnya ini adalah ada di tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan tafsir Ibnu Katsir itu tipologinya tafsir bil maksur. Ibnu Katsir mencoba menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Wah, ini paling efektif kalau masalah ayat tauqifiyah. Tapi kalau ayat kauniyat, wah mestinya harus liberal. Tidak cukup dengan penjelasan hadis. Karena nanti ayat-ayat kauniyat itu punya payung hukum dari Rasul. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Harus betul-betul mampu menalar sesuai dengan budaya kita, kemampuan kita, kemajuan kita. Itu bedanya. Tapi ayat-ayat tauqifiyah dipatok sami'na wa ata'na. Contoh ayat kauniyat, faman ya'mal mithqala dzarrah
Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji dzarrah dulu dipakai tamsil yang paling kecil, biji sawi dulu. Ternyata biji sawi itu sudah barang besar. Maunya Allah itu kan tamsil yang paling kecil yang difahami oleh masyarakat. Karena bagaimanapun kita ini menjelaskan harus sesuai dengan kadar kemampuan yang diajak bicara. Tiba biji sawi itu gede, dinjal-jal, lebih kecil, berupa melekul. Gitu. Masyarakat sudah paham kalau molekul itu jauh lebih kecil dari biji sawi. Dzarrah jangan lagi diterjemahkan biji sawi, itu terlalu besar amalannya. Walaupun sebesar apa? Molekul. Lah molekul itu ternyata jadi barang besar, dinjal-jal lagi menjadi atom. Gitu. Maka ketika masyarakat sudah maju budayanya, faham tamsil yang paling kecil adalah atom, dirubah. Siapa yang beramal baik sebesar atom, ya Allah, dia akan menyaksikan dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok atom itu akhirnya jadi barang besar, dijal-jal lagi, diperkecil, namanya nuklir. Ketika masyarakat paham tamsil yang paling kecil itu nuklir, supaya diterjemahkan, jangan biji sawi lagi kegedean, jangan molekul masih besar. Sebesar apa? Nuklir. Image-nya sekecil apapun, kita nanti akan melihat dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan mustahil 50 tahun ke depan nuklir itu dijajah lagi lebih kecil, namanya niklir. Nanti kita rubah pemahamannya dari nuklir menjadi apa? Niklir. Itu apa mana dijajah lagi jadi apa gitu. Nah, itulah namanya ayat kauniyah. Yang Rasul sudah pesan, kalian lebih tahu bagaimana nanti memahami ayat sesuai dengan budayanya, sesuai dengan kemajuan teknologinya dan lain sebagainya. Itu sebabnya Muhammadiyah menganggap ru'yat itu ayat kauniyah, hadis kauniyah, bukan hadis tauqifiyah. Kalau ru'yat hilal itu hadis tauqifiyah, caranya harus kayak Rasul. Enggak boleh ada modifikasi, enggak boleh ada kreasi, enggak boleh ada inovasi, bid'ah gitu, selesai gitu. Tapi kalau ini dimasukkan hadis kauniyat, meru'yatnya harus lebih hebat daripada zaman Rasul. Dulu ada mendung aja enggak kelihatan. Sekarang jangan akan mendung, hujan deras, dengan teknologi bisa diru'yah. Misalnya begitu, muncullah meru'yah dengan teknologi, muncullah meru'yah dengan keilmuan, entah ilmu astronomi, entah ilmu geografi, entah ilmu kosmografi. Pokoknya semua endingnya menuju perhitungan. Nanti secara ilmu geografi dihitung saat matahari tenggelam, posisi hilal ada di sini. Nah, dikenal dengan ilmu hisab. Karena zaman Rasul dulu mengakui Rasul inna qaumun ummiya la naktubu wa la nahsub. Mohon maaf, kami masih ummi, belum pinter ilmu apa? Hisab. Al-Quran 7 ayat menyuruh kita belajar hisab.
endingnya lita'lamuna adadas sinina wal hisab. Bahasa saya biar bisa membuat kalender. Nah kalau ru'yat natural tauqifiyah, kalendernya bulanan. Bulan depan belum bisa menentukan delok se menit tanggal siji apa tidak. Tapi dengan keilmuan bisa sekian tahun dibuatkan yang namanya jadwal sholat sepanjang masa. Itu ceritanya gitu. Tapi masalah ayat yang tauqifiyah, sholat duhur 4 rakaat misalnya, sholat asar 4 rakaat, tidak bisa DOD, tinggal sami'na wa ata'na. Nah, ketahuan di sini ternyata apa? Asbabun nuzulnya merespon kalian jangan seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu itu kalau tawaf dalam kondisi telanjang gitu. Sehingga di dalam hadis yang satu tangannya menutupi auratnya. Jadi melambai-lambaikan hanya pakai satu tangan. Kenapa kok dengan telanjang? Itu simbol fitrah gitu. Karena manusia itu dilahirkan dalam kondisi apa? Telanjang. Dan besok dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi apa? Telanjang. Kumpul nanti di padang mahsyar dalam kondisi apa? Telanjang. Sempat melihat temannya, waduh, mikir awake dhewe repot apa maneh mikir wong liya. Itu ceritanya. Maka jangan kaget. Saya pernah dapat informasi di Jawa Barat itu ada namanya zikir telanjang gitu. Jadi tidak ada kapnya bangunannya, hanya tembok. Pikir saya kenapa nggak disatukan ya laki-laki dan perempuan gitu. Andai kan disatukan kan tambah menarik gitu. Jadi filosofinya gitu. Nah, ingin sambil tawaf, ingin kembali ke fitrah. Nah, Islam datang dibawa Rasulullah menganjurkan, memerintahkan, kalau perlu mewajibkan supaya zina ini menggunakan pakaian. Oh, zina di dalam ayat ini bukan berarti semua perhiasan. Yang dimaksudkan adalah pakaian. Ambillah, gunakan pakaian kalau kalian tawaf. Jangan seperti orang-orang jahiliyah. Kaget saya. Seorang wanita dikukuhkan sebagai guru besar di Amerika. Wanita ini pakaiannya berukut, muslimah banget, masya Allah. Berjilbab, masya Allah. Berukut-ukut, masya Allah. Ditegur sama orang-orang. Karena mereka itu Islamofobi, dianggap itu ajaran Islam. Dia cerita, saya bukan seorang muslimah, kaget kita. Jadi pakaiannya berukut, dia mengaku bukan seorang muslim. Saya belajar tentang peradaban. Terkait dengan perkembangan peradaban, orang makin maju peradabannya, wanita makin menutup dirinya. Terkejut. Disuruh membandingkan, lihat orang-orang yang primitif gitu. Mereka masih banyak yang telanjang. Tapi orang-orang yang berkemajuan selalu menutupi badannya.
Dan saya temukan ini ada di dalam ajaran Islam. Walaupun saya bukan muslimah, saya yakin ajaran Islam itu luar biasa. Masya Allah. Jadi itu ceritanya. Ya Bani Adam. Ini Ani bin Abbas qala. Ibnu Abbas cerita, dulu orang-orang jahiliyah yatufuna bil bait, tawaf di Ka'bah itu urutan dalam kondisi apa? Telanjang. Dulu begitu. Rasul datang memberi bimbingan, kalian jangan seperti mereka. Turunlah ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau gitu rumahnya perlu dibawa ke masjid enggak? Enggak. Sehingga hadis ini, ayat ini tidak bertentangan dengan larangan laki-laki menggunakan apa? Emas. Ayat ini tidak ada kaitannya dengan emas. Ayat ini kaitannya dengan pakaian. Andaikan ngotot zina tetap perhiasan, silakan. Cara memadukannya gampang. Seluruh perhiasan boleh dipakai kecuali emas bagi laki-laki. Sehingga model yang saya tawarkan ada dua. Yang pertama, taksisul am. Jadi difahami perhiasan, semua perhiasan silakan. Hadis mengkhususkan kecuali emas bagi laki-laki. Sehingga seluruh dalil dapat diamalkan secara apa? Proporsional. Sama dengan Al-Quran mengatakan seluruh bangkai haram, kan gitu. Lah kok sekarang ada hadis bangkainya laut halal? Hebat mana Quran dengan hadis? Ayo ngomong Quran mana? Kalau Quran cuk mangan bandeng. Karena bandeng itu dijual dalam kondisi bangkai. Menurut Al-Quran seluruh bangkai hukumnya haram. Kalau dia mangan bandeng, wong tuane dodolan bandeng, ya gak laku. Mestinya ada ayat la banca'anun illa bibadengin, ngono mestinya. Itu ceritanya. Jadi seluruh bangkai haram. Rasul punya otoritas kecuali mengkhususkan. Sama dengan ini. Seluruh perhiasan halal. Rasul punya otoritas untuk emas dilarang bagi laki-laki. Pertanyaannya, Rasul punya cincin terbuat dari apa? Dari emas? Dari apa? Bukan dari emas. Ini namanya Rasul konsisten. Melarang umat, beliau pun tidak menggunakan apa? Emas. Mungkin Rasul tidak punya emas. Bohong. Bohongnya apa? Ada kok hadisnya. Begitu Rasul sudah mengatakan sawu sufufakum fa inna tasliyatas sufuf min iqamati sholat. Dalam riwayat min tamami sholat. Sudah? Alaikum makanakum. Kalian tetap ya di sini. Keluar Rasul pulang. Bagi-bagi emas dulu. Kira-kira jamaah semburat apa enggak? Kapan ya punya pemimpin kayak Rasul gitu? Ya tetap di tempat sambil menunggu Rasul. Wah, itu namanya karisma yang luar
biasa. Habis itu datang Rasul ngimami, cerita Rasul, saya tadi mau sholat, teringat masih ada emas yang harus saya infakkan, sedekahkan. Saya sedekahkan dulu, baru saya ngimami sholat. Pirang jam ini kira-kira gitu. Itu ceritanya. Siapa bilang Rasul tidak punya emas? Konsisten, karena beliau yang melarang laki-laki menggunakan emas, beliau pun tidak menggunakan emas. Nah, mudah-mudahan dengan paparan seperti ini kita paham, oh teman saya pakai emas, jangan-jangan merujuk kepada Quran dan hadis secara apa? Hierarki. Dianggap hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Ya Allah, kalau ijtihadnya masih keliru, ayo kita doakan, mudah-mudahan beliau dapat satu. Kalau kita punya kemampuan diskusi, kenapa tidak? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Bukan kita menyalahkan, tapi mungkin kita yang keliru. Yuk diadakan diskusi, mudah-mudahan kita nanti dapat pendapat yang lebih dekat dengan tuntunan. Ini satu dari sekian banyak contoh. Maka jangan kaget kalau sampai mungkin dulu masih kecil ada fatwa anjing halal gitu. Jangan kaget. Kenapa halal? Yang diharamkan oleh Allah hanya 4 kok. Dari mana? Innama, hanyalah, haroma, yang diharamkan oleh Allah 1, al-maitah, bangkai. Yang kedua, dam, darah. 3, lahmal khinjir, babi. 4, wa ma uhilla li ghairillah, sembelih bukan karena Allah. Ayo, anjing masuk mana? Masuk yang pertama? Bukan. Masuk yang kedua? Bukan. Masuk yang ketiga? Bukan. Masuk yang keempat? Bukan. Kalau gitu halal atau haram? Nah, Kak Wani ngomong. Padahal ada hadis, kullu dzinabi minasiba fa aklu haram. Setiap binatang dari jenis binatang buas yang bertaring haram hukumnya. Hadis. Hebat mana Quran dengan hadis? Hebat Rasul. 2 kriterianya. 1 adalah binatang buas. Yang kedua bertaring. Karena ada yang bertaring tapi tidak buas. Apa itu? Gajah bertaring tapi tidak buas. Halal atau tidak? Halal. Kelinci bertaring tapi tidak buas. Manusia bertaring tapi tidak tambah buas itu. Lah kebetulan anjing itu termasuk binatang buas enggak? Masuk. Bertaring enggak? Bertaring. Kalau gitu haram enggak? Menurut hadis lah. Nah, itu harus bisa dikompromikan nanti. Karena apa? Sama wahyu harus dikompromikan. Kalau enggak expired hadis ini nanti. Hadis selalu abadi, sejak disabdakan oleh Rasul, berlaku ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ini kuliah S4 atau S5 ini ya kira-kira. S6 ya Pak, oh S7 ya. Kuliah di pasca sarjana S7 ini ya. Itu ceritanya, ini namanya metodologi, ini yang namanya kacamata. Supaya paham, beda kacamata pasti beda kesimpulan.
Maka kalau ingin diskusi, kacamatanya dulu yang disamakan. Kalau pola pikirnya sudah sama, gampang mencari titik temu. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.